Halo Sobat Axel, kembali lagi bersama saya Maul. Oke, di video kali ini kita akan melakukan troubleshooting pada router OS. Jadi, ketika router OS kita bermasalah, kita itu harus melakukan apa? Dan juga fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan untuk men-troubleshooting router OS. Oke, berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, fitur yang pertama yang bisa kita gunakan untuk men-troubleshooting ketika router kita bermasalah itu adalah dengan cara membuat yang namanya file support.rif. Nah, ini Anda klik aja support.rif. Setelah itu Anda start. Nah, ini Anda tunggu sampai 100%. Jadi nanti ketika sudah 100%, maka akan secara otomatis terbentuk yang namanya file support.rif. Nah, file support.rif ini bisa Anda drag and drop ke laptop seperti ini, drag and drop. Nah, setelah itu bisa Anda open pakai notepad juga bisa. Nah, tapi di dalamnya itu adalah huruf sama angka yang tidak bisa dibaca. Jadi yang bisa baca ini cuma pihak Mikrotik. Jadi nanti file ini bisa Anda lampirkan dan juga kirim ke emailnya Mikrotik beserta keluhan Anda. Nanti akan dibantu jawab oleh pihak Mikrotik. Gitu. Jadi seluruh konfigurasi yang ada pada router Anda itu akan disimpan di sini di file support.rif. Tapi tidak bisa dibaca. Nah, fitur yang kedua itu ada yang namanya log atau login. Nah, log ini sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena log ini adalah sebuah fitur yang mana dia akan mencatat seluruh aktivitas yang terjadi di dalam router. Nah, tentunya seperti ini. Ketika saya login, dia akan muncul di lognya. Dan juga ketika konfigurasinya itu diubah, maka di log ini juga akan tersimpan. Itulah kenapa log itu sangatlah penting. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk sebuah opsi untuk troubleshooting gitu. Kalau ini bisa error gitu, bisa Anda cek terlebih dahulu di lognya. Barangkali ada yang mengubah konfigurasi Anda. Dan juga untuk log ini bisa Anda custom sedemikian rupa, yaitu di menu sistem login. Nah, ini. Nah, ini bisa Anda custom. Anda bisa menambahkan action baru. Dan juga Anda bisa menambahkan rules baru gitu. Topiknya apa? Terus Anda masukkan ke mana? Nah, kalau ke memori ini disimpan sementara. Jadi ketika router Anda itu di reset, maka lognya akan hilang. Beda ketika Anda simpan di disk. Walaupun di reset, filenya tetap akan hilang gitu. Dan juga ada yang namanya remote. Nah, ini bisa Anda simpan. Lognya itu bisa Anda simpan di server eksternal. Jadi ketika Anda punya server eksternal sendiri, itu bisa Anda arahkan ke yang namanya remote. Gitu. Jadi itu untuk log. Nah, fitur yang ketiga itu ada yang namanya interface monitoring. Nah, di interface monitoring ini Anda bisa monitoring secara langsung, secara real time, traffic yang berjalan di router Anda. Itu misalnya, nah ini ada traffic yang lewat melalui VLAN 1. Maka akan terdeteksi di interface monitoring. Tapi minusnya interface monitoring ini dia bersifat real time. Jadi saat ini juga. Jadi Anda tidak bisa kayak mengaverage atau lihat traffic dari masa lalu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena interface monitoring ini dia secara real time. Nah, tools selanjutnya itu tidak jauh beda dengan interface monitoring, yaitu namanya Torch. Nah, Torch sendiri itu bisa Anda gunakan melalui yang namanya Anda ke interface saja. Anda klik interface mana yang ingin Anda torch, terus Anda klik kanan. Nah, di bawah, paling bawah ini ada yang namanya torch. Nah, ini. Nah, torch ini tidak jauh beda dengan interface monitoring, cuma bedanya dia ini lebih detail gitu, dan juga ini bersifat real time. Nah, itu minusnya. Tapi ini bisa dia lebih detail. Dari mana tujuannya, kemana, IP-nya berapa, terus Anda bisa menambahkan yang namanya port atau protokol dan juga VLAN ID. Nah, fitur selanjutnya itu ada yang namanya grabbing, yang mana dia itu sebuah fitur yang mana dia digunakan untuk mengaverage. Nah, ini yaitu scraping. Nah, ini dia gunanya untuk average. Nah, untuk average-nya ini bisa Anda setting dia namanya grabbing setting. Anda ingin mengaverage berapa lama gitu. Bisa 5 menit, 24 jam atau 1 jam. Nah, di sini saya coba 5 menit aja. Terus saya tambahkan, saya ingin mengakses 91. Saya ingin mengaverage 91.
Dan juga di grabbing ini Anda bisa menambahkan yang namanya allow address. Jadi grabbing ini bisa diakses dari IP mana gitu. Itu Anda apa aja terus di oke. Nah, cara untuk mengakses grabbing cukup mudah. Anda tinggal masuk aja ke browser apapun. Setelah itu Anda ketik aja IP lokal 92.168.9.1/grabs. Ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika Anda klik maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini kenapa kok belum ada ya? Karena belum sampai 5 menit. Oke, nah ini sudah 5 menit. Ini data average. Tapi minusnya grabbing ini dia tidak bisa yang namanya disimpan. Jadi mau nggak mau ya harus Anda screenshot gitu. Nah, itu untuk grabbing. Terus selanjutnya yang bisa Anda gunakan untuk troubleshooting itu ada yang namanya SNMP. Nah, tapi SNMP ini harus menginstal yang namanya software eksternal. Nah, contohnya itu The Dot. Nah, itu. Dan juga untuk tools selanjutnya itu ada yang namanya NTP. Nah, NTP ini adalah sebuah tools yang mana dia itu digunakan untuk mengatur waktu yang ada pada mikrotik. Menunya itu ada pada menu sistem SNTP client. Ini Anda enable aja. Nah, ini Anda isi aja time.apple.com sama waktu punyanya Windows. Itu Anda apply aja. Nanti secara otomatis akan berubah menjadi IP. Nah, kita lihat apakah sesuai untuk jamnya. Nah, itu beberapa tools yang bisa atau fitur yang bisa Anda gunakan untuk troubleshooting pada router OS. Oke, mungkin cukup sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan atau dibingungkan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Oke, terima kasih dan see you in the next video.